Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ayu Maharani dengan NIM 070112829081. Saya dari kelas L3C Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai buku ajar hukum dagang pada bab 3 tentang perusahaan. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama. Perusahaan merupakan bentuk badan usaha yang sifatnya lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan usaha perorangan, kemitraan, atau bentuk kepemilikan lainnya. Menurut Widya Hindia pada tahun 2001, secara umum istilah perusahaan itu seringkali merujuk pada perusahaan saham gabungan atau perseroan terbatas. Hukum perusahaan mengatur tentang bagaimana sebuah perusahaan dibentuk, didaftarkan, dikelola, hingga dibubarkan. Dalam pandangan hukum, perusahaan dianggap sebagai orang hukum yang artinya perusahaan itu memiliki identitas hukum yang terpisah dari pemiliknya. Di India sendiri, hukum tentang perusahaan diatur dalam Companies Act tahun 1956 dan tahun 2013. Secara hukum, istilah perusahaan tidak memiliki definisi tunggal dan baku. Beberapa ahli bahkan menyebutkan bahwa kata ini berasal dari bahasa Latin yang berarti kelompok orang yang berkumpul untuk mencapai tujuan bersama. Definisi menurut Undang-Undang India pada pasal 3 ayat 1 huruf I dalam Companies Act tahun 1956 mendefinisikan bahwa perusahaan sebagai badan usaha yang dibentuk dan terdaftar menurut undang-undang tersebut. Sedangkan ayat 2 Romawi menyebutkan bahwa perusahaan yang sudah ada sebelumnya adalah yang terbentuk berdasarkan undang-undang sebelumnya. Namun definisi ini tidak menjelaskan ciri-ciri atau karakteristik perusahaan secara rinci. Definisi perusahaan menurut para ahli yaitu dari Hani, Chief Justice Marshall, dan juga dari Lord Justice Lindley. Namun di sini saya akan menjelaskan menurut pendapat Lord Justice Lindley karena beliau memberikan definisi yang cukup lengkap. Jadi beliau menyatakan bahwa perusahaan adalah asosiasi dari sejumlah orang yang menyumbangkan apapun sebagai bentuk modal dalam bentuk saham. Uang tersebut kemudian digunakan untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis serta mereka berbagi untung dan rugi bersama. Nah, saham-saham tersebut mewakili bagian dari kepemilikan anggota dan umumnya dapat dialihkan meskipun kadang ada pembatasan dalam pengalihan tersebut. Fitur perusahaan atau ciri-ciri perusahaan menurut Kartika pada tahun 2016 yang pertama yaitu orang buatan atau artificial person. Jadi di mantap hukum, perusahaan dianggap sebagai orang sehingga ia memiliki hak hukum seperti mengadakan kontrak, memiliki aset, dan juga bisa menuntut atau dituntut atas namanya sendiri. Namun perusahaan bukanlah orang sungguhan sehingga ia beroperasi melalui direksi yang dipilih oleh pemegang saham. Kemudian asosiasi yang diakui secara hukum. Jadi perusahaan itu baru diakui setelah resmi terdaftar menurut Undang-Undang Perusahaan. Jika ia tidak terdaftar, maka ia dianggap sebagai asosiasi ilegal. Yang berikutnya yaitu badan hukum yang terpisah atau separate legal entity. Jadi perusahaan adalah entitas yang berbeda dari pemilik atau anggotanya dengan konsekuensi yaitu tanggung jawab atas utang, kepemilikan aset, tanggung jawab terbatas, objek pajak, serta tanggung jawab pidana. Berikutnya yaitu keberadaan abadi. Perusahaan tetap ada meskipun anggotanya meninggal, pensiun, atau bangkrut. Perusahaan hanya bisa dihentikan secara hukum melalui pembubaran. Yang berikutnya yaitu segel resmi. Karena perusahaan tidak bisa menandatangani dokumen secara fisik, maka digunakan segel resmi sebagai pengganti tanda tangan. Segel inilah yang akan mengikat perusahaan secara hukum. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab terbatas atau limited ability. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar jumlah yang belum dibayar dari nilai saham mereka. Lanjut ke 4 fitur perusahaan berikutnya yaitu saham dapat dipindah tangankan. Jadi saham perusahaan bisa dijual atau dipindahkan dengan mudah. Ini merupakan hak hukum dari pemegang saham meskipun untuk perusahaan private ada pembatasan tertentu. Nah, kemudian kepemilikan properti. Perusahaan bisa memiliki properti atas namanya sendiri meskipun modalnya dari pemegang saham, mereka tidak memiliki hak langsung atas aset perusahaan. Selanjutnya yaitu manajemen yang didelegasikan. Karena jumlah pemegang saham banyak, maka urusan perusahaan dikelola oleh perwakilan yang disebut dengan direksi. Nah, direksi ini menjalankan kegiatan harian perusahaan. Yang selanjutnya yaitu modal saham. Untuk menjalankan bisnis skala besar, perusahaan itu butuh modal yang besar. Umumnya modal ini diperoleh dari penjualan saham kepada publik. Ciri atau fitur perusahaan terakhir yaitu asosiasi sukarela. Jadi perusahaan itu dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang ingin meraih keuntungan bersama. Kegiatannya diatur oleh hukum dan juga akta pendirian. Kemudian akhir keberadaan atau winding up. Jadi perusahaan tidak mati secara alami, ia hanya berhenti beroperasi jika dibubarkan secara hukum. Kadang perusahaan menghindari pembubaran dengan cara reorganisasi atau merger. Nah, yang terakhir yaitu dapat menuntut atau dituntut. Jadi perusahaan bisa menggugat dan juga digugat atas namanya sendiri. Ia bisa menuntut siapapun termasuk anggotanya jika terjadi kerugian terhadap perusahaan. Macam-macam perusahaan dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria menurut Ratnasari dan Brianto pada tahun 2016, yaitu dari cara pendiriannya, kepemilikannya, tanggung jawab, serta jumlah anggotanya. Nah, berdasarkan pendirian, perusahaan diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama yaitu perusahaan sewaan, merupakan perusahaan yang dibentuk melalui piagam khusus yang diberikan oleh raja atau ratu. Nah, yang kedua yaitu perusahaan hukum, yaitu perusahaan yang dibentuk melalui undang-undang khusus yang disahkan oleh parlemen atau lembaga legislatif negara bagian. Yang terakhir yaitu perusahaan yang terdaftar, merupakan perusahaan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Perusahaan tahun 1956 atau undang-undang perusahaan lainnya yang berlaku sebelumnya. Kalau berdasarkan tanggung jawab, perusahaan diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama yaitu perusahaan terbatas oleh saham, yang artinya tanggung jawab anggota terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya. Jika saham belum dibayar penuh, anggota bisa diminta untuk melunasinya saat perusahaan berjalan atau saat dibubarkan. Perusahaan terbatas oleh jaminan, nah yang artinya tanggung jawab anggota dibatasi pada jumlah uang yang dijanjikan dalam akta pendirian atau memorandum. Yang terakhir yaitu perusahaan tidak terbatas. Jadi dalam perusahaan ini tanggung jawab anggota tidak dibatasi. Jika perusahaan memiliki utang, anggota bisa diminta untuk menanggung kerugian sebesar kepentingannya dalam perusahaan.
Yang berikutnya yaitu jenis perusahaan berdasarkan jumlah anggotanya. Ada perusahaan swasta atau private company dan juga perusahaan publik atau public company. Nah, ciri perusahaan swasta yaitu memiliki pembatasan transfer saham, jumlah anggota yang terbatas, serta modal sendiri. Kalau perusahaan publik yaitu perusahaan yang bukan termasuk kategori perusahaan swasta. Jadi biasanya ia melayani untuk kepentingan publik dengan ketentuan ia tidak memiliki atau tidak memiliki batas jumlah anggota. Ia juga tidak melarang pemindahan saham, juga tidak mengundang masyarakat umum untuk membeli saham dan juga obligasi. Kepribadian perusahaan atau corporate personality merupakan prinsip dasar dalam hukum perusahaan. Jadi dalam konsep ini, sebuah perusahaan yang didirikan menurut hukum dianggap sebagai badan hukum yang terpisah dari pemilik atau anggotanya. Dengan kata lain, perusahaan memiliki hak dan kewajiban sendiri, dapat memiliki kekayaan, membuat perjanjian, digugat, menggugat, dan juga dikenakan pajak atas namanya sendiri. Walaupun perusahaan tidak memiliki bentuk fisik seperti manusia, secara hukum ia diperlakukan sebagai pribadi yang memiliki identitas tersendiri. Nah, jadi perusahaan itu resmi menjadi subjek hukum setelah proses pendiriannya selesai dan terdaftar sesuai dengan ketentuan. Sejak saat itu, perusahaan dianggap sebagai badan hukum mandiri. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan bertindak melalui direksi yang merupakan organ pengendali, meskipun secara fisik ia tidak terlihat. Jadi, perusahaan itu resmi lahir saat akta pendirian dan nomor registrasi disahkan oleh otoritas terkait dan para direktur perusahaan yang menjalankan peran penting sebagai otak atau pengarah kegiatan perusahaan. Jadi terdapat sejarah mengenai kepribadian perusahaan yaitu kasus Salomon versus Salomon yang menjadi dasar utama konsep kepribadian perusahaan. Jadi dalam kasus ini ditegaskan bahwa perusahaan adalah entitas yang berbeda dari pemiliknya. Maka jika perusahaan memiliki utang, para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas utang tersebut. Sebagai konsekuensi dari status badan hukum ini, perusahaan bisa memiliki kekayaan sendiri yang tidak bisa diklaim oleh pemilik atau kreditur pribadinya. Bahkan perusahaan bisa melakukan kontrak dengan anggotanya sendiri. Materi yang berikutnya yaitu mengenai pengangkatan tirai perusahaan. Jadi, prinsip ini dikenal juga dengan istilah corporate veil atau tirai perusahaan yang berarti perlindungan hukum antara pemilik dan perusahaannya. Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat mengangkat tirai tersebut, terutama jika perusahaan digunakan untuk tujuan yang tidak sah seperti penipuan atau penghindaran hukum. Jadi, untuk kasus lifting the corporate veil ini dibagi menjadi dua, yaitu dapat berdasarkan undang-undang dan juga berdasarkan putusan pengadilan. Itu tadi materi terakhir mengenai pembahasan saya pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.